Al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din. Orang munafik itu baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing satu sama lain itu saling ya paling apa itu, saling bantu-membantu, saling menolong-menolong. Sama saja mereka itu. Jadi orang munafik laki-laki perempuan itu satu sama lain itu keadaan sama saja itu. Ya'muruna bil munkar, mereka ngajak pada yang jahat, perbuatan yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, tapi mencegah perbuatan yang baik. Dia merintahkan yang jahat tapi malah mencegah mencegah atau melarang orang berbuat baik. Ya bayak kebitu na'aitiyahum, dan mereka orang-orang munafik yang ini tadi habis iman jadi kafir kan munafik. Baik laki-laki perempuan kerjanya hanya mengajak jahat-jahat dan melarang orang berbaik. Mereka itu menggenggam tangan mereka. Maksudnya menggenggam tangan mereka itu mereka bakhil ya. Kalau dikasih rezeki oleh Allah itu tidak mau sebagian untuk diinfakkan atau disudahkan. Makanya menggenggam tangan dimaksudkan seperti itu. Nasullaha fanasiyahum, maka mereka itu melupakan Allah. Fanasiyahum, maka Allah pun akan membalas melupakan mereka. Jadi orang yang sifatnya munafik, kalau dia itu lupa pada Allah, tidak sholat, jarang zikir, jarang mohon pada Allah, hanya mengandalkan otaknya saja terus begitu, ya suatu ketika Allah juga wanasiyahum, Allah melupakan mereka juga. Umpamanya kalau mereka itu sakit umpamanya, ya Allah membiarkan saja, tidak dikasih sembuh, walaupun dia berusaha sekuat tenaga ke dokter, diopnam, obatnya macam-macam, tidak akan sembuh-sembuh. Kesembuhan itu dari Allah. Allah akan menjelaskan, wa idza maritu wa huwa yasfin, jika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Itu bisa saja Allah membahas begitu, melupakan mereka seperti itu, dan keadaan sakit tidak disembuhkan begitu. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang yang munafik itu orang yang fasik. Orang fasik itu pokoknya ngakunya Islam tapi amalannya, perbuatannya selalu menyimpang dari ajaran Islam, itu saja. Orang Islam kok tidak salat, orang Islam kok macam-macam perbuatan tidak baik-baik itu, ya korupsi dan sebagainya, itu perbuatan orang Islam yang fasik. Orang Islam yang fasik. Ya kalau udah fasik itu ya keislamannya lalu hilang, sebutan Islamnya itu ya hilang, lalu jadi orang fasik, itu aja. Wa ta'allahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Dan Allah mengancam, wa'ada, janji, ini artinya sini mengancam. Allah mengancam orang munafik laki-laki, wal munafiqati, dan orang munafik yang perempuan, wal kuffara, dan orang yang kafir terhadap ya rukun iman yang 6 itu, naro jahannam, ya itu diancam dengan akan dimasukkan ke neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya hasbuhum, dan dia cukuplah bagi mereka itu hitungannya. Ya sudah, munafik laki-laki perempuan kafir tempatnya jahanam, itu cukup bagi mereka yang itu jatahnya, ya sudah wajar saja, cukup bagi mereka itu neraka jahanam. Wala'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Melaknat itu artinya dia dijauhkan dari rahmatnya Allah, dilaknat terus. Mestinya Allah itu banyak rahmatnya ya, mestinya diberikan kepada setiap orang, tapi karena mereka itu ya munafikan tadi, ya sudah, dia dilaknat terus, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Walahum adzabun muqim, dan mereka nanti akan mendapat siksa yang kekal. Yang kekal itu besok di akhirat, masuk neraka. Kaladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwah. Ya seperti orang-orang sebelum kamu, yang dulu itu orangnya hebat-hebat. Dari mereka itu hebat-hebat, yang kuat-kuat. Wa aktsara amwalan, dan juga banyak harta bendanya dan anak-anaknya. Ya jadi orang munafik laki-laki perempuan dan kafir itu jatahnya
neraka jahanam. Itu sama saja orang sebelum dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad, yang zamannya Musa, zamannya Nabi yang lain itu Isa, itu banyak juga itu orang-orang yang kekuatannya hebat ya. Lalu wah sudah serba hebat lah zaman dulu itu, dan harta banyaknya banyak, Fir'aun apa itu ya toh, wa uladan, dan anaknya banyak. Pastan ta'u bikholakihin. Nah mereka itu sudah menikmati bagiannya ya, bagian hidup modelnya dia hidup semaunya tanpa ada aturan dari Allah, disuruh zakat tidak zakat, disuruh zakat, pokoknya dia sudah senang-senang bagian seperti itu. Pastan taktum bikholakikum, dan kamu pun juga menikmati itu kenikmatan dari rezeki Allah itu yang dibagikan padamu itu. Kamu sudah menikmati itu. Kamas tamta'al ladzina min qablikum, juga kamu itu menikmati seperti orang-orang yang dulu tak menikmatimu. Menikmati seperti yang kamu menikmati itu. Biqolakihim, dengan bagiannya. Wa khudtum kaladzi khadu, dan mereka itu telah memperbanyak ya, dan mereka wakhudtum kaladzi khadu, dan mereka itu suka memperbincangkan segala sesuatu sebagaimana kamu, ini kamu ya, wakhudtum kaladzi khadu, dan kamu suka memperbincangkan bermacam hal seperti mereka juga suka memperbincangkan hal-hal yang mereka sukai. Lah kalau sekarang ya orang senang bicara gosip-gosip ya, senang itu gibah-gibah ya toh, membicarakan orang ya, keadaannya orang dibicarakan di TV ya, didengar orang banyak. Nah itu kan memperbincangkan masalah orang. Mereka dulu ya begitu itu. Kamu kok ikut seperti itu? Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Lah orang yang macam itu tadi dimulai dari ini tadi. Orang-orang dulu yang kuat-kuat itu dulu punya harta banyak, anak banyak, udah senang-senang dengan apa yang telah miliki bagiannya itu. Kamu juga seperti itu ya toh. Sebagaimana dulu juga mereka itu sudah menikmati apa kekayaan mereka, orang-orang dulu itu. Lalu kamu ya suka memperbincangkan keadaan orang lain, bagaimana mereka juga suka membincangkan keadaan orang lain. Lah orang yang macam itu, ulaika habitat a'maluhum. Nah, mereka itu hapus semua amal, semua pahala dari amal mereka itu. Di dunia wal akhirah, di dunia juga di akhirat. Di dunia paling tidak kalau dia suka menggibah, suka gosip, ngomong yang tidak-tidak tentang orang, di dunia mereka sudah ya amalnya putus tuh. Wal akhirat juga bisa di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka itu orang yang rugi. Jadi orang yang paling bagus malah justru kalau tidak tahu masalah itu ya sudah diam saja, tidak usah banyak ngomong. Apalagi ngomong sesuatu yang tidak tahu, terus ngomongnya tentang orang lain, itu ghibah itu. Repot, ghibah itu harus minta maaf pada yang bersangkutan. Kalau tidak besok dibalas di akhirat, kebaikan kita diambili oleh orang yang dibicarakan itu. Ngeri kan? Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud. Apakah mereka itu belum datang beritanya atau ceritanya orang-orang dulu? Ini orang munafik zaman Rasulullah itu, orang kafir munafik ya, orang musyrik, ditanya oleh Allah. Allah mempertanyakan, apakah mereka itu belum kedatangan berita atau belum datang pada mereka berita atau cerita-cerita orang-orang dulu, yaitu sejak kaumnya Nuh dan kaum 'ad wa Thamud. Semua orang-orang ini kaumnya Nuh itu ya zamannya Nabi Nuh. Ya, kaum-kaum yang disebut di sini itu dulu intinya membangkang kepada Allah, lalu ada yang binasakan dengan gempa, ada yang dibinasakan dengan banjir, zaman Nuh itu dengan banjir. Itu kaum-kaum yang menentang Allah.
Ada yang gempa, ada yang rumahnya roboh, lalu menjatuhi orang-orang dalamnya mati semua gitu. Apa juga belum datang kepada mereka itu, yaitu cerita tentang kaumnya Ibrahim. Ya, bagaimana zaman Ibrahim itu? Zaman Ibrahim itu kan rajanya Raja Namrud kan dasarnya. Rajanya Namrud itu. Itu ya menentang Allah. Ibrahim dibantah. Pokoknya tidak dipatuhi. Washabah Madyan, dan itu penduduk Madyan, wal Mu'tafikat, dan negeri-negeri yang sudah musnah yang lalu-lalu banyak sekali. Atathum rusuluhum bil bayinat, telah kami datangkan kepada mereka itu, ya kaumnya tadi, kaum Nuh, Ad, Samud, ya kaum Madyan, semua sudah binasakan itu, musnah itu. Telah kami datangkan kepada mereka itu utusan-utusan mereka, ya nabi-nabi pada waktu itu, dengan membuat tanda kutip, mukjizat-mukjizat dan kitab-kitab sucinya dari Allah itu. Fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka Allah itu sebenarnya tidak menganiaya kepada mereka-mereka itu. Mengapa mereka dibinasakan? Itu bukan karena Allah yang mendolimi, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka sendirilah yang mendolimi diri mereka sendiri. Karena apa? Tidak tunduk patuh kepada Allah. Lalu diazab, ada yang gempa mati semua, ada yang diturunkan hujan batu dari atas, ada banjir. Nah itu karena mereka anak buahnya, bolo-bolonya Rasul pada itu tidak tunduk patuh kepada Rasulnya. Saya kira cukup sekian dulu, disambung waktu yang lain.